Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda, membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Bab 1. Get the Customer. Andi yang baru lulus kuliah mendapatkan pekerjaan yang cukup baik di perusahaan ternama. Dengan status barunya sebagai karyawan, ia merasa gaji yang diterimanya cukup-cukup aja. Ia pun menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Beberapa tahun berikutnya ia mulai berpikir, kok gaji saja rasanya sudah tidak cukup ya untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Untuk menghasilkan lebih banyak uang di luar gaji pokok, ia berniat untuk membuka usaha. Tapi ia mulai kebingungan memilih jalan usaha yang mau dijalankan. Ditambah ketakutan untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Bayangin aja, biasanya setiap bulan pasti dapat penghasilan dari gaji. Kalau buka usaha kan malah ada resiko nombok. Kebingungannya terjawab saat ia mencoba artikel tentang usaha kecil menengah atau UMKM. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar, mengelolanya juga tidak terlalu rumit. Bahkan banyak orang yang sudah mengecap keuntungan dari bisnis yang dimulai kecil-kecilan ini. Bagi Anda yang baru mencicipi bisnis UMKM seperti ini, cerita Andi di atas biasanya ada pertanyaan awal yang paling sering muncul di benak. Bagaimana cara saya mendapatkan pelanggan? Jawabannya banyak banget. Namun saya membagikan 5 cara yang sederhana dan bisa langsung dipraktekkan oleh Anda. Yang pertama, word of mouth, community, direct marketing, advertising, trade show. Kita bahas satu persatu yuk. 1. Word of mouth. Beberapa waktu yang lalu saya bersama keluarga dan keluarga istri mengunjungi Bandung. Biasanya kalau saya ke Bandung, saya merasa berkewajiban untuk membawakan oleh-oleh makanan khas Bandung kembali ke Jakarta. Bandung memang ngetop banget untuk urusan makanan. Beberapa tempat makan yang pernah saya kunjungi diantaranya adalah Kartika Sari, Batagor, Keisley, Yogurt Cisangkuy, dan Rumah Strawberry. Tempat-tempat ini memang sudah sangat terkenal di Bandung dan ramai dikunjungi. Rasanya hampir semua orang Jakarta yang pernah ke Bandung kenal tempat-tempat ini. Apakah tempat-tempat tersebut beriklan? Rasanya tidak. Itulah kekuatan promosi dari pelanggan. Mereka yang sudah membeli akan membagi ceritanya kepada teman-teman dan keluarganya. Hebatnya Bandung bukan cuma tempat makannya saja yang sering diserbu. Toko-toko pakaian juga santer di telinga kita. Sejak zaman jeans, Cihampelas, Victory Outlet yang jumlahnya bejibun sampai distro-distro yang semakin menjamur. Bagi seorang wirausaha, fenomena penyerbuan tempat makan dan toko pakaian seperti ini tentulah merupakan impian yang menjadi kenyataan. Tentu saja masing-masing tempat tersebut sebenarnya semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik juga. Tapi saya mencoba meneropong pada fenomena ini. Hampir dapat dipastikan semua tempat makan dan toko pakaian tersebut diserbu karena adanya pemasaran getok tular yang backendnya disebut word of mouth atau WOM. Ya, sebuah bentuk pemasaran yang paling tradisional, paling murah, sekaligus paling ampuh. Apa sih keuntungannya pakai WOM? Pertama, mudah, nggak perlu hafal konsep pemasaran yang jelimet. Untuk menjalankan WOM, cukup ingat TAPS, singkatan dari Talk, Promoting, Selling.
Pokoknya kalau mau usaha kita atau produk kita sukses, pastikan banyak yang tidak sekedar membicarakan, tapi juga mempromosikan dan menjual. Ya, dibicarakan, dipromosikan, dan dijual oleh konsumen kita sendiri. Kedua, murah, nggak perlu keluar duit banyak, kadang malah gratis. Banyak cara mahal untuk membuat usaha kita dibicarakan orang atau dimuat di surat kabar atau diliput di televisi. Hati-hati, banyak yang sudah bikin acara-acara mahal diliput di TV, tapi 3 hari kemudian usahanya kembali sepi. Kalau kita kan maunya sudah nggak keluar duit, malah dipromosikan secara gratis oleh teman-teman, keluarga, pelanggan, dan para pencari berita. Itu baru WOM yang mantap. Ketiga, alamiah. Ini sudah dan akan selalu terjadi di masa lalu, kini, dan masa depan. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya manusia pasti suka ngomong. Memang pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang sering membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Coba saja cek, saat ini Anda tergabung dalam kelompok sosial apa saja. Kelompok sosial yang dimaksud sangat luas dan bisa berupa komunitas hobi, paguyuban, himpunan, asosiasi, alumni sekolah, rukun warga, klub olahraga, dan sebagainya. Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk menarik perhatian publik atau calon pelanggan lewat WOM. Di kawasan Warung Bujet, Jakarta Selatan ada kedai nasi goreng yang cukup terkenal, nama pemiliknya Suyoto. Dan apa yang ia lakukan membuat saya tertarik. Apa yang menarik? Di daftar menu makanan paling bawah tertulis, khusus ibu hamil makan gratis. Saya ulang sekali lagi, khusus ibu hamil makan gratis. Dekorasi kedai nasi gorengnya sih nggak jauh beda dari kedai nasi goreng pinggir jalan lainnya. Tapi yang bikin beda adalah kedai nasi goreng ini hadir dengan cerita yang menginspirasi. Cerita inilah yang dibicarakan oleh banyak orang di sekitarnya. Akhirnya cerita tentang nasi goreng gratis untuk ibu hamil ini diliput oleh beberapa media online dan juga blogger. Pak Suyoto tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mempromosikan nasi gorengnya, tapi nasi gorengnya jadi terkenal karena banyak yang ngomongin. Ada lagi nih contoh dari luar negeri. Pastinya kita sering mendengar promo buy one get one, dimana kalau kita membeli satu produk akan mendapatkan gratis satu produk dari toko yang sama. Promosi seperti ini sudah sangat sering dilakukan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan agar membeli produk mereka. Tapi bagi saya yang juga pemasar, promosi jenis ini sudah boring. Kenapa? Karena promo buy one get one mulai jadi tradisi bagi para pemasar. Kalau sudah nggak tahu mau buat strategi apa supaya penjualan meningkat, dipakailah jurus ini. Pertanyaannya, kalau promosi berakhir, apakah pelanggan akan tetap membeli produk Anda? Belum tentu kan? Ada sebuah promosi dari salah satu perusahaan sepatu Amerika, mereknya Toms. Kira-kira begini bunyinya. Dengan setiap pembelian sepasang sepatu Toms akan memberikan sepasang sepatu baru kepada anak yang membutuhkan. Satu untuk satu. Di tengah kebosanan pelanggan dengan promosi buy one get one, Toms hadir dengan menawarkan promosi buy one give one atau BOGO. Setiap kita membeli sepasang sepatu baru Toms, maka akan ada sepasang sepatu baru juga untuk dipakai oleh anak-anak yang kurang mampu. Selain sepatu, pelanggan juga dapat membeli kacamata. Untuk setiap kacamata yang dibeli, Toms akan membiayai pembuatan kacamata, bahkan perawatan medis hingga operasi bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama di negara berkembang. Setiap pelanggan yang membeli produk Toms secara tidak langsung juga sudah memberi pertolongan kepada satu orang yang membutuhkan. Toms bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan kesehatan dari berbagai negara berkembang untuk membantu mereka memberikan sepatu kepada anak-anak dan perawatan mata kepada orang
dewasa yang membutuhkan. Inspiring. Itulah cerita yang coba diangkat oleh Toms dalam rangkaian strategi pemasarannya sejak tahun 2006. Cerita yang menginspirasi merupakan salah satu cerita yang suka dibicarakan orang. Maka dari itu terjadilah WOMM, Word of Mouth Marketing, atau pemasaran getok tular. Blake Mycoskie, pemilik Toms, tidak pernah beriklan di televisi. Ia cukup menciptakan cerita sebagai alat atau tools yang dapat disampaikan oleh para pelanggannya kepada calon pelanggannya. Simpel kan? Memang sih, pasti ada aja orang-orang yang kontra terhadap cerita tersebut. Namun kenyataannya banyak pelanggan yang membeli sepatu Toms karena promosi BOGO. Selain itu, kampanye One Day Without Shoe yang dilakukan oleh Toms tiap tahunnya juga sukses besar di berbagai negara yang berpartisipasi masyarakat tergerak untuk beraktivitas tanpa alas kaki sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap anak-anak yang kurang mampu. Dan hasilnya, Blake sering dikategorikan sebagai pengusaha muda paling inspiratif dan inovatif dengan pendapatan lebih dari 40 juta dolar sejak tahun 2006. Cara menarik perhatian yang talkable juga dilakukan oleh sebuah toko busana bernama Desigual di kota Madrid. Ketika menggelar program diskon, mereka meminta para pelanggannya untuk menanggalkan busana mereka untuk mendapatkan pakaian baru pilihan mereka. Diskon yang diberikan bukan berupa harga, melainkan persyaratan bagi pelanggan jika mau mendapatkan baju tanpa bayar alias gratis. Informasi program ini dapat dilihat di situs resmi mereka di mana tertulis bahwa pelanggan harus melepas pakaian mereka sebelum masuk ke dalam toko. 100 pelanggan pertama yang datang dengan setengah telanjang hanya mengenakan pakaian dalam berhak memilih satu atasan dan satu bawahan untuk mereka pakai. Mereka harus tetap pergi ke kasir, tapi bukan untuk membayar, melainkan petugas hanya ingin melepaskan label alarm pada pakaian tersebut. Cara menarik pelanggan tersebut sukses berat, seperti yang dikutip di Huffington Post. Banyak orang yang rela melepaskan bajunya dan antri masuk ke dalam toko Desigual demi sebuah pakaian gratis. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.